Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami mempunyai tugas mapel PPKN yang bertema pelanggaran hukum di sekolah. Di sini kami akan mewawancarai Ibu Endang selaku guru mapel BK di Sekolah SMA Negeri 1 Cepiring. Hai, perkenalkan, nama saya Dini Rahma dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Irfan Musa, kelas 12 IPS 1 nomor absen 14. Halo, perkenalkan, nama saya Farah Yulianti, kelas 12 IPS 1 absen 10. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Busurot, kelas 12 IPS 1 nomor absen 19. Nama saya Muhammad Askan Nabil, kelas 12 IPS 1 nomor absen 20. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dini Rahma dari kelas 12 IPS 1. Di sini kami perwakilan dari kelompok 4 akan mewawancarai Mami tentang pelanggaran hukum di sekolah. Ya. Mami bisa memperkenalkan diri? Boleh. Nama saya Ibu Endang Ratriantini. Saya bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling sejak tahun 2007 sampai sekarang. Saya menjadi guru BK di SMA 1 Cepiring ini. Kemudian untuk tahun ini dan sudah tahun kemarin saya menjadi guru BK kelas 12. Baik kelas 12 IPA maupun kelas 12 IPS. Ya. Bisa dimulai nih untuk pertanyaan pertama? Silahkan. Pertanyaan pertama, perilaku seperti apa yang mempengaruhi siswa menjadi tidak disiplin? Perilakunya yang membuat anak tidak disiplin itu contohnya datang sekolah terlambat. Itu sudah awal. Jadi disiplin itu kan sangat penting untuk segala aspek, baik itu untuk mengatur kehidupan kamu untuk masa depan maupun kesuksesan di masa depan. Itu awalnya dari disiplin. Contoh yang sederhana, anak yang sering terlambat sekolah itu biasanya itu kan pelanggaran yang paling sering dilakukan. Nah, kalau sudah sering melakukan pelanggaran seperti itu merasa aman-aman saja, mungkin nggak ketahuan. Tapi kalau di SMA Cepiring pasti ketahuan karena selalu ada yang jaga di depan. Setelah itu mereka membuat pelanggaran yang lebih berat lagi. Kalau tadi kan masuk sekolah, kemudian meninggalkan jam pelajaran alias membolos. Nah, itu sudah peningkatan sudah lebih besar lagi. Setelah itu membolos, masuk kelasnya juga terlambat. Mungkin setelah istirahat mereka terlalu lama di kantin. Terus kalau anak laki-laki ya membuat pelanggaran yang lebih nakal lagi, misalnya merokok. Nah, seperti itu. Itu ya. Kalau ada pelanggaran tersebut biasanya ditindaki gimana nih? Ada sanksinya gitu? Ya. Semua pelanggaran pasti kita atasi, kita selesaikan ya. Kalau pelanggarannya misalnya tadi terlambat masuk sekolah, anak-anak kan biasanya diberikan tugas, diberikan sanksi, misalnya mencari rumput, membersihkan sampah, menyapu masjid, membersihkan jendela. Tapi kalau yang terlambat itu banyak, kita nggak mungkin mengawasinya mereka. Sehingga kalau yang terlambat banyak biasanya disuruh aja berdiri sambil dijemur. Pertama, kedua. Kalau masih lagi terlambat, kan ada catatannya. Siapa saja yang hari ini terlambat, besok terlambat siapa. Jadi dalam 1 bulan, 1 minggu itu kelihatan. Kalau si anak itu terlambatnya 3 kali, maka orang tuanya dipanggil ke sekolah. Biasanya kalau orang tuanya sudah dipanggil ke sekolah, anak-anak akan berubah. Karena saya yakin anak-anak itu akan merasa malu ketika harus mendatangkan orang tua ke sekolah. Ya, karena mereka kan dianggap punya kasus, punya masalah begitu kan, dan orang tuanya kadang-kadang kan marah juga. Kok disuruh ke sekolah hanya karena anaknya terlambat. Makanya anaknya pasti akan berubah. Ya. Yang kedua, menurut Mami, apakah tata tertib di sekolah ini sudah dijalani keseluruhannya? Kalau tata tertib ya belum 100% dijalani. Karena masih ada yang melanggar, walaupun pelanggarnya masih sederhana seperti terlambat masuk sekolah, bahkan tidak masuk sekolah juga, termasuk mungkin di antara temanmu ada yang sering tidak masuk sekolah dengan berbagai alasan. Itu pun sebetulnya sudah melanggar tata tertib juga, karena kalau didiamkan mereka itu
tidak akan jera. Maka tugas kami sebagai guru BK adalah selalu membimbing anak-anak agar berubah sikapnya yang dulu melanggar tata tertib, setelah kita bimbing akan berubah. Jadi kalau anak mau bekerja sama dengan kami itu sangat senang, berarti kami merasa berhasil. Tapi kalau sudah dinasihati tapi kok tetap saja nggak ada perubahan, padahal orang tuanya sudah didatangkan juga ke sekolah dan masih tetap sama, ya kita dengan berat hati harus mengembalikan anak kepada orang tua. Oh gitu ya Mi. Iya. Nah, kalau sekarang ini banyak ditemukan masalah apa saja sih Mi yang perlu bimbingan guru BK? Masalahnya kalau saya saya alami di kelas 12 itu sekarang ini banyak yang sering tidak masuk sekolah. Maka saya sering home visit juga. Termasuk di temanmu ya, saya mendatangi rumahnya, Jumat ke sana, tadi ke sana. Tujuan kami supaya anak ini timbul keinginan untuk berangkat ke sekolah lagi karena sudah kelas 12 dan sebentar lagi akan ujian. Kalau adik kelasmu itu mereka rata-rata ini pelanggarannya dandan. Ya, yang putri dandannya tebal, minor. Mereka masih banyak yang menggunakan lipstik, padahal kan jelas-jelas tidak boleh ya, karena sekolah jelas mengatur untuk penampilan seperti apa. Tapi namanya anak ya, mungkin kepengen kelihatan cantik gitu, jadi dandannya yang di luar peraturan, nggak boleh, sebenarnya itu nggak boleh ditampilkan atau anak itu dandan seperti itu di sekolah, kecuali kalau mau di luar sekolah itu bebas, mau dandan tebal, mau menor itu silakan. Tapi ketika sekolah kan nggak boleh dandan tebal. Iya. Jadi itu yang sering terjadi di sini. Kalau yang saya alami sekarang ya kelas 12 sering tidak masuk sekolah. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya Mi. Bagaimana tindakan Mami ketika menemukan siswa yang melanggar peraturan di sekolah? Contohnya tuh kayak pacaran, terus membawa obat-obatan terlarang gitu. Kalau pacaran ya, ini sering terjadi juga nih di kelas 11, kelas 12 ya. Jadi kami itu kadang menerima info dari temannya, menerima info dari bapak ibu guru. Biasanya kami panggil dulu, kami tanya, kemudian kita ajak ngobrol, kira-kira pantas enggak kalau seperti itu, karena ternyata ketika anak-anak itu berpacaran di sekolah dan berlebihan, itu teman-temannya merasa nggak nyaman. Dia merasa nggak nyaman walaupun mereka itu nggak melakukan apa yang berlebihan, itu enggak, cuma selalu berdua, tapi kan teman-temannya itu kadang kan bosen gitu loh lihatnya. Makanya kalau kalian berpacaran ya jangan terlalu mencolok lah, kesana berdua, kesini berdua, jangan, kecuali kalau pas pergi atau apa silahkan. Itu tadi ya, yang pacaran. Yang kedua, obat-obat yang terlarang. Nah, obat-obat yang terlarang itu sebetulnya bukan ranahnya BK untuk menjudge atau menghakimi. Kita itu tugasnya itu membimbing. Jadi ketika ada anak kok yang memakai, nah kita bekerja sama dengan BNN. Dengan BNN kita diberi tahu, oh anak ini sudah seperti ini. Dan tidak hanya sekolah kita ternyata yang bekerja sama dengan BNN. Bahkan baru-baru ini ada sebuah sekolah yang menitipkan 17 siswanya ke BNN untuk direhab, untuk direhabilitasi, karena dia adalah pemakai. Beda dengan pengedar. Kalau pengedar itu hubungannya sudah kriminal dengan kantor polisi. Kalau pengedar biasanya akan kita kembalikan kepada orang tua. Tapi kalau pengguna, kan pengguna itu ada yang tahapnya awal, ada yang sudah tahap lanjut gitu kan. Ketika tahap awal masih kita bisa dampingi ya, kita akan membimbing dengan baik. Seperti itu. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah tindakan bullying itu di sekolah termasuk HAM? Bullying itu kalau orang kalau di sekolah ya, kadang-kadang kita itu tidak sadar membuli temannya. Mereka kan biasanya bercanda, nggak ada maksud membuli, cuma ya kan kebablasan ngomongnya, akhirnya terjadi bullying. Padahal sekolah kita itu punya branding sekolah damai, seharusnya sudah nggak ada bullying lagi di SMA Piring.
Tapi nyatanya masih ada. Bahkan ada orang tua yang melapor ke kami, anaknya dibully. Bullyingnya bukan karena kalimat atau kata-kata apa, tapi nggak diajak main, nggak diajak ikut kelompok ini. Itu sudah merupakan suatu bentuk bullying, ya. Karena dia nggak punya teman, dia merasa nggak punya kelompok, merasa sendiri. Padahal kan di sekolah ini, di komunitas kelasmu misalnya 12 IPS 1 itu kan satu keluarga. Ketika ada satu anak yang nggak punya teman, lah itu kamu sebagai temannya harus merangkul, bukan malah dijauhin gitu ya. Itu tentu saja melanggar hak asasi manusia. Karena kan kalian tuh sebagai makhluk sosial harusnya harus selalu bareng-bareng. Apalagi anak-anak sosial itu kan care sebetulnya sama teman-temannya, saling peduli gitu ya. Ketika ada anak yang nggak bisa, jangan dijauhi, harus dibantu. Ketika ada, misalnya ada anak kok yang ditemukan memakai obat-obatan, ya dirangkul. Bukan malah kamu ikut-ikutan, tapi diingatkan, selalu dimotivasi untuk kembali menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Bukan malah dijauhi terus kamu, wah itu begini-begini, itu sama saja dengan bullying juga. Gitu. Jadi kalau anak yang sudah berusaha baik, tetapi kok di kelasnya nggak nyaman, makanya mereka akan kembali lagi. Misalnya memakai obat-obatan ya, percuma, aku sudah meninggalkan kok, tapi kok sudah dicap seperti ini, sudah dicap jelek, udah aku tak sekalian aja terjun. Maksudnya nggak akan baik lagi, itu kan kasihan juga seperti itu. Nah, ini menurut Mami, apa sih efek samping dari bullying tersebut? Efeknya tadi ya menyebabkan si anak menjadi sedih yang berkepanjangan, bisa juga stres. Kalau stres terus-terusan bisa menjadi depresi ya kalau nggak ditolong. Jadi fungsinya kalian punya teman, kalau sebagai teman gitu ya, fungsinya ya kalau ada teman yang menyendiri itu harus diajak ngobrol gitu. Jangan malah didiamkan saja, jangan dijauhin, kasihan. Coba diajak ngobrol, dia itu sebetulnya punya masalah apa. Siapa tahu dengan kamu dia akan terbuka mau bercerita. Ya. Kan belum tentu yang anak yang menyendiri itu karena masalah-masalah di sekolah, mungkin punya masalah pribadi yang lain, macam-macam masalah. Gitu. Nah, ini bagaimana sekolah menyikapi siswa yang terjerat kasus bullying? Biasanya anak tadi kami panggil, terus kami tanya masalahnya itu apa, awalnya apa, terus kemudian setelah itu kita mencari penyebabnya. Setelah tahu misalnya dari temannya yang membuli, ya kita panggil juga, kita dudukkan bersama, kemudian biar mereka itu saling ngomong inginnya apa. Kalau yang membuli itu merasa dan mengakui kesalahan, ya harus segera minta maaf. Tapi kalau kasusnya sederhana, kalau kasusnya lebih, ya biasanya sampai orang tua akan dipanggil. Anak-anakku kelas 12 kalian ini kan sebentar lagi akan meninggalkan SMA Cepiring. Harapan Mami dan harapan Bapak Ibu guru, tolong setelah ini kalian hanya fokus ke belajar saja, hindari masalah-masalah yang nantinya akan merugikan kalian sendiri. Anak putri ya, kalau pacaran ya harus tahu tempatnya, jangan dandan yang berlebihan. Anak laki-laki ya jangan ngerokok di sekolah, jangan membawa barang-barang terlarang, karena kalau itu terjadi nanti akan menyusahkan kalian dan juga menyusahkan orang tua, karena akan menghambat belajar. Pokoknya intinya semangat dalam belajar, itu saja, dan semoga sukses buat kalian semua. Not afraid, so I would fail.